Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengasih tunjuk teman-teman tentang beri anggur yang pada pecah seperti ini ya. Ya, pada ketawa seperti ini. Lihat. Kenapa bisa seperti ini? Padahal ini sudah rajin dalam penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Kalau diperhatikan, ini beri-beri anggurnya terbebas dari jamur dan juga hama ya. Ya, ini adalah bekas-bekas penyemprotan fungisida sih yang seperti kelihatan seperti ini ya. Dan ini memang bukan hama dan jamur. Nah, padahal untuk pemupukan juga rajin, kemudian penyemprotan insektisida, fungisida juga sudah rajin, tapi tetap saja masih ada yang pecah. Padahal juga sudah dilakukan penjarangan beri ya. Penjarangan beri yang cukup banyak, walaupun sekarang sudah berdesak-desakan lagi. Apalagi tidak dilakukan penjarangan, pasti nanti akan banyak sekali yang pecah. Biasanya seperti itu. Jadi untuk anggur-anggur yang biasa pecah seperti ini biasanya adalah anggur-anggur yang tipenya kulitnya sangat tipis ya, atau berkulit tipis. Jadi ini sangat mudah sekali pecah. Dengan anggur yang memiliki kulit tipis seperti ini, itu kita nyiram kebanyakan juga biasanya akan pecah. Kemudian kalau kita telat nyiram juga biasanya akan pecah. Karena sangat sensitif sekali ya. Memang untuk anggur-anggur yang kulitnya tipis seperti Heliodor ini. Nah ini sih nggak parah sih, paling cuma hitungan 1, 2, 3-an lah yang pecah. Tapi sudah mulai ada yang pecah. Jadi yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita buangi dulu beri-beri yang pecah ini ya. Menggunakan gunting. Jadi pertama kita buang dulu beri-beri yang sudah pecah ya. Jadi tidak perlu kita pertahankan. Kita buang aja. Nah, sekalian juga ini kita lakukan penjarangan beri lagi. Karena ini sudah mulai kelihatan berdesak-desakan lagi ya. Jadi untuk berinya bisa kita kurangin lagi agar lebih maksimal juga pada nantinya pertumbuhan berinya ya. Untuk jenis-jenis yang seperti ini memang sangat cepat sekali ini ya, berdempet-dempetan lagi. Padahal sudah dikurangi banyak ya. Jadi setelah beri yang pecah itu kita buangi, kemudian kita jarangi lagi ya, agar ini tidak saling berdesak-desakan. Ya, jadi yang pecah itu sebenarnya nggak banyak sih, bisa dihitung ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk aman-amannya, untuk anggur-anggur seperti Heliodor yang berkulit tipis ini, lebih baik kita penyiraman airnya ya, ini lebih baik stabil ya. Jadi bisa setiap hari nggak masalah, sedikit-sedikit ya. Kalau terlalu banyak biasanya banyak yang pecah juga. Kalau telat nyiram ya juga banyak yang pecah juga. Itulah tipe-tipe anggur yang berkulit tipis, sangat sensitif sekali. Apalagi kalau terkena jamur, itu pasti malah parah sekali. Ini aja ya, sudah dilakukan penjarangan, masih pecah. Kemudian rajin insek dan fungi juga masih pecah. Dan selanjutnya, ini yang paling penting juga, bisa kita semprotkan kalsium. Jadi kalsiumnya bisa lewat media, dikocor, disiram, atau bisa juga disemprot. Nah, hari ini juga saya mau melakukan penyemprotan kalsium ya. Nanti saya semprot. Jadi mungkin nanti ada yang bilang kalau channel ini banyak yang diulang-ulang videonya. Tapi sasaran saya memang teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Jadi walaupun saya sudah pernah buatkan video penyemprotan kalsium, tapi saya yakin masih banyak juga teman-teman yang baru mulai menanam anggur dan masih belum tahu juga fungsi dari kalsium. Jadi kalsium itu satu jelas ya, dia akan sedikit menebalkan kulit anggurnya. Itu pasti. Jadi ini lebih kepada mencegah ya, daripada beri-beri anggur ini pecah terlalu banyak. Nah, itu fungsinya. Dan selanjutnya juga perlu diperhatikan juga adalah untuk tipe-tipe anggur yang dompolannya seperti ini, Heliodor ya. Ini kita perlu sekali melakukan penjarangan beri ya. Beri lebih dari 1-2 kali. Jadi kita lihat aja kira-kira kondisi brokolinya ini apakah sudah jarang atau belum ya. Karena kalau terlalu berdekatan ini juga akan menimbulkan pecah ya. Lihat. Ini aja lihat, udah kayak gini lihat. Nah,
Kalau yang pecah ini sebenarnya nggak banyak sih, bisa dihitung ya. Jadi nggak sampai pecah semua karena ini juga sebenarnya beri-beri anggurnya ini bagus nih. Maksudnya terbebas dari hama dan jamur. Hanya saja mungkin ini terlalu banyak penyiraman juga ya, pengaruh nih kayaknya. Dan juga jelas ya, karena ini belum diaplikasikan kalsium. Di kalsium itu memang seharusnya diberikan ini pas sudah beri set itu kita semprot kalsium. Beri agak besar itu kita semprot kalsium lagi. Ini kedua kali berarti. Dan yang ketiga itu setelah feresen. Karena ini anggur hijau, saat sudah mulai kuning itu kita semprot kalsium lagi. Jadi nanti akan mengurangi pecah beri. Nah, kalau pecah-pecah beri ini saya rasa tidak terlalu banyak ya. Jadi masih dalam hitungan wajar. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi saya buangi aja beri-beri yang pecah dan juga sekalian saya kurangi untuk banyaknya berinya. Jadi untuk mengurangi pecah beri yang jauh lebih banyak. Nih. Nah, jadi nggak usah sayang-sayang ya. Kita buang aja. Kita lihat aja lah. Ini saya kasih contoh untuk penjarangan beri yang ini aja, tapi semuanya nanti akan saya jarangi sama. Selanjutnya, setelah ini mau saya kasih contoh untuk pengaplikasian kalsiumnya. Ya, jadi teman-teman harus nonton video ini sampai selesai ya. Ya, jadi ini adalah hasil pembuangan dari beri-beri yang pecah ya. Nih, yang pecah sih nggak banyak, sekalian dilakukan penjarangan. Jadi udah saya lakukan penjarangan lagi, lihat. Nah, ini tampilannya nanti akan jauh lebih cepat besar juga. Tuh, semuanya ya, saya lakukan penjarangan. Selanjutnya mau saya semprot kalsium. Jadi kalsium yang saya gunakan masih tetap sama seperti biasanya. Ini adalah kalsium cair. Ini kalsium susu ya. Ini penggunaannya bisa disemprot, bisa dikocorkan di media. Jadi kalau disemprot ini, jadi dosisnya adalah 2 ml per 1 liter air. Karena ini saya buat hanya setengah liter aja. Karena hanya mau nyemprot heliodor yang sedikit itu. Jadi saya pakai setengah liter aja. Saya kasih 1 ml daripada kalsium susu ini. Kalsium cair ya. Kalsiumnya nggak harus yang cair seperti ini. Yang penting yang kandungan kalsiumnya tinggi ya. Bisa yang bubuk itu juga bisa nanti dicairkan. Nah ini kalsiumnya. Langsung aja saya semprotkan ke beri-beri anggurnya. Jadi sebenarnya yang disemprot itu sebenarnya bukan cuma berinya aja. Jadi selain berinya, ini kita semprot juga itu adalah daunnya, batangnya nggak masalah ya. Sebenarnya untuk kalsium susu ini ada juga tambahan. Ini adalah fungisida ya. Jadi kalau kalsus itu ada kandungan fungisidanya atau anti jamurnya. Nah, jadi kita semprotkan beri-berinya dulu ya. Berinya dulu boleh, daunnya pun boleh, silahkan aja. Secukupnya aja ya. Jadi untuk aplikasi kalsium ini, jadi bisa teman-teman lakukan setelah beri set atau anggur sudah menjadi beri kecil. Kemudian diaplikasikan kembali itu pada saat beri sudah mulai besar. Dan setelah berinya feresen atau berubah warna. Ya, jadi secukupnya aja seperti ini ya. Tuh. Jadi ke daunnya boleh silahkan. Ke batangnya pun boleh. Enggak masalah ya. Kalsium itu. Ini batangnya nih. Nah, jadi kita semprot seperti ini. Itu adalah aplikasi daripada kalsium dengan cara disemprot atau dispray. Fungsinya tadi ya, kalsium ini adalah menebalkan kulit anggurnya jadi tidak mudah pecah-pecah ya. Nah, ini jadi kita mandiin kalsium ya. Tuh, kita semprotkan ini ke daun-daunnya, ke berinya, ke batangnya ya. Bisa. Ya, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.